Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar Al-Quran. Pada video ini kita akan membahas tentang alif lam. Jadi alif lam itu terbagi dua, yaitu yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Apa sih yang dimaksud dengan alif lam qamariyah itu? Nah, jadi alif lam qamariyah itu adalah apabila huruf lam dibaca jelas, maka disebut alif lam qamariyah. Contohnya seperti alhamdu, al-Qur'anu, al-kitabu. Nah, itu adalah contoh bacaan alif lam qamariyah karena huruf lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan alif lam syamsiyah adalah apabila huruf lamnya tidak dibaca atau langsung membaca huruf setelahnya atau setelah huruf lam, maka bacaan tersebut disebut alif lam syamsiyah. Contohnya seperti assalamu ar-rahmanu ad-dunya. Nah, itu adalah contoh bacaan alif lam qamariyah karena huruf lamnya tidak dibaca. Jadi, cara membedakan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah itu adalah jika lamnya dibaca dengan jelas, maka itu adalah contoh bacaan alif lam qamariyah. Sedangkan jika lamnya tidak dibaca, maka itu adalah bacaan alif lam syamsiyah. Idgham syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya mim sukun ini diidghamkan masuk atau dileburkan masuk ke huruf mim yang kedua dan didengungkan. Idgham syafawi ini juga dikenal dengan istilah idgham mimi. Idgham mimi. Disebut juga dengan idgham mutamathilain karena bertemunya dua huruf yang makhraj atau tempat keluarnya dan sifat hurufnya yang sama. Contohnya teman-teman sekalian adalah ini. Ini adalah mim sukun bertemu dengan mim. Jadi dibaca gunnah. Annahum muhtadun. Jadi ingat harus gunnah di sini teman-teman sekalian. Annahum muhtadun. Seperti itu. Jadi jangan dibaca annahum muhtadun, harus singgah dan digunnah atau didengungkan. Annahum muhtadun. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini disebut dengan ikhfa syafawi. Jadi cara membacanya yaitu hanya dengan menutup kedua bibir sesuai dengan makhraj huruf mim dan ba tanpa ditekan. Jadi contohnya teman-teman sekalian ini mim sukun ketemu ba. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Jadi bibirnya tetap rapat sesuai dengan makhraj huruf mim ini dengan huruf ba, tapi tidak ditekan. Kalau tadi di idgham syafawi dia ditekan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Sekarang izhar syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali mim sukun tadi, kecuali huruf mim tadi dan huruf ba. Jadi kecuali dua huruf ini disebut dengan izhar syafawi. Maka cara membacanya teman-teman sekalian untuk izhar syafawi yaitu huruf mim sukunnya dibaca jelas tanpa didengungkan. Namanya izhar, dibaca jelas. Contohnya ini teman-teman sekalian, ini mim sukun ketemu ain. Walahum adzab. Jadi mimnya di sini tidak boleh didengungkan. Jangan dibaca walahum adzab, tapi langsung masuk ke huruf berikutnya. Walahum adzab. Walahum adzab. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat contoh-contohnya teman-teman sekalian untuk bacaan idgham syafawi atau idgham mimi
ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Baris pertama ini adalah mim sukun ketemu dengan mim. Ini adalah idgham mimi atau idgham syafawi. Silakan didengarkan dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallahum minkum. Jadi di sini ada nun sukun ketemu ya, namanya idgham bigunnah. Jadi nun sukunnya dileburkan ke huruf ya dan didengungkan. Wa may yatawallahum minkum. Ini juga ada ikhfa, ini namanya ikhfa hakiki. Nun sukun ketemu kaf. Dan ingat minkum, kunya jangan dipanjangkan teman-teman sekalian ketika kita berhenti. Jangan dibaca minkum. Karena ini bukan tanda mat atau tanda panjang, langsung minkum. Baik, kemudian ini law kharaju fikum ma zadukum. Jadi di sini idgham syafawinya. Kemudian baris kedua, ini mim sukun ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Khasiru anfusahum bima kanu. Jadi ini ada hukum mad jaiz munfasil. Jadi bertemu dengan hamzah ini mad asli dibaca 4 atau 5 harokat. Jadi boleh juga dibaca 2 harokat. Khasiru anfusahum. Ini ada nun sukun ketemu fa, ikhfa lagi, ikhfa hakiki. Anfusahum bima kanu. Di sini ikhfa syafawi. Jadi ini ikhfa syafawi, ini ikhfa hakiki. Kemudian ini qad ji'tum bibayyinah. Jadi ini ikhfa syafawinya mim sukun ketemu dengan ba. Kemudian ingat sekali lagi teman-teman sekalian, bibayyinah. Nahnya jangan panjang. Jangan dibaca bibayyinah. Karena dia tidak ada tanda matnya atau tanda panjangnya. Sekarang baris ketiga ini adalah izhar. Izhar syafawi. Mim sukun yang ketemu dengan huruf selain mim dengan ba. Alaihim a'anzartahum. Jadi mimnya jangan didengungkan, jangan dibaca alaihim a'anzartahum. Itu keliru, tapi langsung masuk ke hamzahnya. Alaihim a'anzartahum. Nah, di sini ikhfa ketemu za. Kemudian absarihim ghisyawah. Jadi langsung tidak didengungkan, izhar syafawi. Absarihim ghisyawah. Baik, teman-teman sekalian silahkan dilatih. Demikian pelajaran kita pada kesempatan